dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Oke, tulis di catatan saudara mengenal salib Kristus. Saudara kasih tahu Yesus Kristus. Beberapa hari ini saya merenungkan bahwa banyak orang Kristen hidup, ya, tetapi mereka tidak memahami tentang apa yang disebut dengan salib. Ya, mereka hidup, tapi mereka tidak mengetahui salib. Kenapa ada banyak orang dikasih pernyataan, ya, dikasih penglihatan tentang salib? Ya, kita melihat ada orang-orang yang pergi ke orang-orang yang belum kenal Kristus, yang belum percaya, ketika mereka pergi ke Arab sana, mereka itu mulai diperlihatkan tentang salib Kristus. Kalau mereka diperlihatkan tentang wajah Kristus, mungkin mereka masih bertanya-tanya, apakah ini penampakan Tuhannya orang Kristen, ya, ataukah penampakan penglihatan leluhur, ya, bisa saja kan. Tapi kalau mereka diperlihatkan salib, maka pada saat itu mereka tahu bahwa itu adalah Kristus. Saya melihat ada banyak orang Muslim, orang yang belum percaya kepada Kristus. Mereka itu ketika mereka melihat salib, ya, mereka diperlihatkan oleh Tuhan tentang salib, dan kemudian mereka mulai percaya kepada Kristus. Tulis di catatan saudara di sana, ya, tulis di catatan saudara itu mengenal salib, ya. Mengenal salib Kristus. 1 Korintus Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Sudah? Oke, kita lihat di situ salib yang pertama di situ melambangkan apa? Salib di situ yang pertama melambangkan, tulis di situ salib melambangkan kesukaran. Ya, salib yang pertama melambangkan kesukaran atau penderitaan atau kesukaran. Kesukaran. Oke, tulis yang kedua di situ, salib yang pertama berbicara tentang penderitaan atau kesukaran. Kemudian yang kedua berbicara tentang penebusan. Oke, sudah yang saya bicara tentang penderitaan dulu. Banyak orang Kristen ketika waktu mereka ikut Tuhan, mereka tidak mau lepas dari penderitaan yang pernah mereka alami. Waktu kita belum mengenal Tuhan, kita berpikir kita sudah selesai, sudah. Ikut Yesus pasti aman, ikut Yesus pasti ada kedamaian, ikut Yesus pasti aman, itu tidak ada kesukaran. Nah, sering kasih Alkitab berkata bahwa Tuhan mendidik kuk yang Tuhan pasang supaya kuk itu bisa mengendalikan hidup kita. Terkadang kita lepas dari kesukaran penderitaan, Tuhan izinkan kita mengalami yang disebut dengan salib. Tadi saya katakan salib ini berbicara yang pertama adalah penderitaan. Yang kedua, salib ini berbicara tentang penebusan. Ya, penderitaan yang luar biasa. Kristus waktu dia mulai menciptakan, memunculkan salib, itu tidak main-main, saudara. Itu harus menggenapi penderitaan dulu, menggenapi yang namanya penyiksaan Golgota, jalan salib, jalan Via Dolorosa itu di tubuhnya itu hancur oleh karena harus menanggung salib, menanggung dosa yang tadinya tidak ada dosa tapi dibuat jadi dosa. Ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibeli. Ya, kalau bicara tentang ditebus berarti pernah kita diambil. Ya, dosa telah mengambil kita. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, pada saat itu kemuliaan Tuhan itu hilang dari manusia, sehingga manusia sudah tidak ada lagi kebenaran, sudah tidak ada lagi kemuliaan dalam diri manusia, tidak ada lagi kesucian. Maka pada waktu itu iblis mengambil manusia menjadi miliknya. Karena itu Kristus harus datang dan dia harus menebus kita melalui penderitaan, melalui salib itu, supaya kita dibayar lunas, supaya kita menjadi milik kerajaan. Saudara bayangkan salib ini
pikul salib itu udah gampang, saudara. Jadi kalau hari ini kalau saudara menderita itu Tuhan, tapi saudara masih mengalami kesulitan makan, kesulitan minum, kesulitan fasilitas, kesulitan dalam pekerjaan, keuangan ekonomi, oke. Ya, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kita kecukupan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kemampuan untuk masih bisa kuat, sehat, bernapas hari ini. Karena hari ini saudara, hari yang sama di mana kita duduk, ada banyak orang yang antre di gang-gang di rumah sakit, saudara, untuk menunggu kapan mereka punya jadwal untuk diberikan pengobatan. Ya, tapi kita hari ini tidak mengalami masalah hari ini. Kita aman sekarang, kita santai, kita bisa bernapas, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah, memuliakan Tuhan. Ini mujizat. Haleluya. Mujizat yang terbesar bukan orang sakit sembuh. Kalau orang Muslim bilang mujizat terbesar orang lumpuh jalan. Saya pernah berdoa orang lumpuh jalan, itu bagi saya biasa. Saya pernah berdoa orang yang tidak bisa melihat bisa melihat, itu biasa buat saya. Bahkan orang yang mati pun saya pernah berdoa bangkit, saudara. Tapi itu biasa bagi saya. Banyak kesaksian. Tetapi mujizat yang bagi saya yang terbesar adalah hari ini kita bisa bernafas. Kita bisa menghirup udara yang segar. Satu botol oksigen itu orang kalau beli dengan harga sekian rupiah, kalau habis dia beli lagi. Ya, saya ingat kalau tiba-tiba botolnya cuma satu dan orang yang harus bernafas ada 5 orang, itu gimana? Mesti over. Iya kan? Kasih over ke sana, kalau dia sudah selesai hirup kasih ke sini lagi. Ya. Tapi hari ini saudara kita bersyukur, kita terima nafas yang segar yang luar biasa. Jadi waktu Tuhan datang ke dalam dunia ini, dia butuh, dia butuh sesuatu yang bisa membuat saudara kembali. Dia membeli saudara dengan darahnya. Darah itu tercurah ketika salib. Jadi waktu Kristus disalibkan, kakinya itu dipaku, saudara. Tangannya dipaku, kepalanya itu dipasang mahkota. Nah, orang gambar yang ada di gambaran yang bercak-bercak darah, kemudian salib yang bagus, tergantungnya juga bagus. Nah, ini kesalahan. Tapi sesungguhnya surah Alkitab berkata sudah tidak nampak seperti seorang manusia. Berarti tubuhnya pada saat itu dikasih hancur betul-betul. Karena menurut sejarah itu cambuk yang dipakai untuk cambuk orang yang buat penyesatan. Menurut agama Romawi, Yahudi, orang Romawi bilang bahwa kejahatan itu adalah penyesatan. Itu akan dihukum lebih dahsyat daripada orang-orang yang berbuat kesalahan biasa. Jadi Kristus ini sudah, menurut mereka sudah kesalahan yang paling fatal. Karena itu saudara kasih mereka siapkan cambuk itu bukan cambuk yang tali biasa dipukul-pukul. Ini di ujung itu ada 150 cakar begini, seperti cakar begitu. Jadi ketika dia kena di kayu itu tertancap masuk di kayu, ditarik semua kayu itu terangkat. Saudara tahu itu ada 150 besi tajam yang bentuknya seperti cakar ayam begitu. Dan sekali dipukul itu Yesus ditarik 150 luka di tubuhnya satu kali cambuk. 49 kali cambuk tubuh Yesus itu hancur, saudara. Sekali dia taruh di tubuh Yesus itu diangkat daging tercabut, saudara. Dihantam sampai di kepala tengkorak terangkat, saudara. Seluruh tubuhnya ini mandi darah. Seluruh tubuhnya hancur, saudara. Ini kebetulan kita sudah mau masuk Paskah. Itu hanya untuk saudara dan saya. Dia beli. Namanya saudara salib ini. Jalannya sudah mulai tercurah pada saat ini dicampukin. Pada saat dia ada di Getsemani, saudara, malam itu negosiasi dengan Bapa. Negosiasi, dia
dia sebagai manusia 100% takut sudah. Sampai dia bilang sama bego muridnya yang ikut dia, temani saya malam ini. Saya kadang-kadang takut, saya mau mati saya. Karena ini sudah mau dibawa oleh pasukan Romawi. Jadi malam itu dia bergumul, rasa takutnya sampai pembuluh darah pecah. Saudara bayangkan rasa takut sampai saraf-saraf ini ada reaksi sampai pembuluh darah pecah dan keringatnya itu keluar darah. Pergumulan sampai saking rasa takutnya besar karena diangkat di tubuhnya dan dikasih hancur sudah tidak kelihatan seperti seorang manusia lagi. Jadi saudara yang kasih, saya cerita dulu. Itu teman saya waktu sampai di Israel, dia sempat ambil salah satu duri yang pernah dibuat mahkota dan dikasih pasang di tengkorak. Itu durinya besar dan itu dikasih lingkar jadi seperti bulatan dan taruh di atas kepala Yesus. Itu dia bilang, waktu dia ambil satu, dia kasih tusuk ke papan, itu papan tembus. Itu duri. Begitu kuat sekali. Dan itu dikasih pasang mahkota ditaruh ke kepala Yesus dan dipukul. Dan itu masuk ke dalam tengkoraknya semua pecah. Dan itu darah keluar. Makanya hari-hari ini generasi akhir zaman kita butuh salib. Mengerti maksud saya? Kita butuh salib hari-hari ini untuk menyalibkan hidup kita hari-hari ini. Supaya hari-hari ini kita tidak terlalu kelihatan, terlalu kepada dunia ini. Karena itu kalau kita merasa hari-hari ini sudah jauh dari Tuhan, kita butuh salib. Kita butuh hidup kita disalibkan. Kalau hari ini kita dikontrol oleh firman setiap hari Minggu, itu adalah salib untuk menyalibkan daging kita supaya kita tidak bergerak bebas di luar sana, saudara. Kalau tidak ada salib hari ini untuk membaku daging kita supaya kita tidak bergerak bebas. Kalau tidak ada salib yang membantu kita untuk mengarahkan kita kepada keselamatan, maka hari-hari ini saudara kita pasti akan binasa. Karena itu kalau hari ini ada gereja yang mengatur rohani kita dengan baik, itu tandanya kita disalibkan, saudara. Supaya kita taat kepada Tuhan. Pikiran kita harus disalib di mahkotai. Tangan kita yang seringkali melakukan hal-hal yang berdosa, mengambil barang orang lain, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai, kaki kita yang seringkali membawa tubuh kita kepada hal-hal yang berdosa harus disalib. Karena itu pada waktu mereka sedang berbicara, saudara, saya membawa saudara untuk melihat ini. Oke, kita lihat dulu di dalam kitab. Saudara, kita untuk lihat dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1, kita lihat ayat yang keberapa di situ, ayat 18. Oh sorry, 2 Korintus. Oke, perhatikan di 1 Korintus pasal yang ke-18 dan ke-1 ayat 18. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab penderitaan tentang pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Alkitab berkata, bagi mereka salib itu kebodohan. Artinya bahwa orang-orang yang tidak mau tahu tentang salib, tentang pelajaran tentang hidup, selalu memikul salib. Ini adalah orang-orang yang hidup menuju kepada penderitaan, kebinasaan. Karena salib itu membantu kita supaya tubuh daging kita ini tidak berleluasa lebih kuat dibandingkan dengan roh kita. Makanya kita harus disalibkan terus-menerus. Kita disalibkan terus-menerus. Haleluya. Kalau kita mau jalan kemana-mana, salib selalu. Ya, Tuhan izinkan salib itu untuk membantu kita supaya kita selalu diproses. Ya. Tulis di situ, salib digunakan untuk mengendalikan pergerakan.
Tulis itu salib digunakan. Tulis itu salib digunakan untuk menghalangi pergerakan manifestasi dosa dalam diri. Tulis di catatan saudara, untuk menghalangi pergerakan manifestasi dosa dalam diri. Manifestasi dosa dalam diri. Jadi kalau tidak ada salib, dosa itu bermanifestasi begitu kuat di dalam hidup kita. Kalau tidak ada salib, saudara, kita ini tidak akan pernah bisa selamat. Saya cerita dulu sedikit. Ketika pada waktu tubuh Yesus itu terpecah karena pencambukan, itu seluruh daging di tubuhnya itu terangkat, ya, sampai tubuhnya dihancur, sudah tidak kelihatan seperti manusia. Secara manusia, Yesus dia rasa ada ketakutan yang luar biasa. Secara manusia, Yesus pikir-pikir ini kalau disalibkan berarti selesai. Iblis dengar, iblis tahu tentang salib. Makanya iblis itu dia menggerakkan hati seorang yang namanya perhatikan kembali di dalam kitab Matius lagi. Kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-23 kalau tidak salah. Oke, ayat yang ke-22. Kita baca mulai dari ayat 21 aja. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada mereka bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibuang, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, untuk menciptakan salib, untuk menghasilkan salib, saudara, yang untuk menghasilkan salib itu yang pertama apa di situ? Sejak waktu itu, saudara perhatikan baik-baik, saya ingin baca, saudara perhatikan baik-baik. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh, Alkitab bilang, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Untuk menciptakan salib itu harus melalui yang namanya penderitaan dan kehilangan nyawa. Dia harus dibunuh. Saudara, untuk menciptakan salib kan belum ada sebelum terjadi penderitaan itu. Jadi untuk menghasilkan salib, Kristus itu harus pergi untuk disiksa, untuk dibunuh. Ya, baru di situ dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Baru di situ penggenapan salib terjadi. Ayat 22 perhatikan, tetapi ya Petrus menarik Yesus. Apa di situ? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak takkan menimpa engkau. Saya tahu iblis, dia mulai masuk ke dalam diri
kemenangan besar mutlak terjadi pada pihak Kristus dan orang-orang percaya. Ayat yang ke-26, waktu Yesus berkata kepada muridnya, setiap waktu mau ikut aku, dia harus menyangka dirinya dan ikut salibnya dan ikut aku. Jadi kalau hari-hari kita menderita, kita rasa susah, rasa sulit, kita ikut Tuhan, tapi ada banyak hal Tuhan tahan banyak dalam diri kita. Yang pertama, Tuhan tahan kita punya finansial. Apa itu finansial? Uang. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya berkat, tunjukkan saya di mana saya bisa mendapatkan berkat, Tuhan bisa tunjukkan. Kalau Tuhan bilang sama muridnya, kau pergi ke danau situ, nanti ikan pertama yang kau tangkap itu ada uang di dalam mulutnya. Nanti Tuhan bisa kasih kita uang di mana saja. Tuhan bisa buka tingkap-tingkap di mana saja untuk memberkati kita. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Karena Tuhan tahu uang ini akar segala kejahatan. Alkitab berkata cinta uang akar dari segala kejahatan. Waktu kita punya uang, kita punya pikiran lari kemana-mana untuk semua kebutuhan, keperluan hidup kita. Kalau kita sudah punya banyak uang, kita pikir ini itu, kita pikir bagaimana fashion, model, bagaimana kita didandan dengan bagus, kelihatan supaya gayanya mantap. Kita pikir harus beli ini, beli itu, ya, beli mobil. Haleluya. Kita mendapatkan sedikit demi sedikit, tapi Tuhan cukupkan semua harta kita. Tuhan penuhi semua yang kita butuhkan. Apa yang kita butuh Tuhan siapkan. Kenapa kita tidak punya terus banyak uang? Kalaupun kita, saya tanya saudara, pegang uang paling besar berapa? Selama hidupnya. Paling besar yang terakhir saudara pegang itu berapa? Ada pendeta saya pernah pegang 1 miliar, itu paling besar, tapi bukan untuk tuh. Itu pasti untuk proyek-proyek. Kenapa Tuhan tidak kasih semua untuk kita? Karena Tuhan tahu orang Kristen selalu ada salib di sana untuk menghalangi hidup mereka. Ketika salib itu dipasang seperti kuk yang Tuhan pasang di atas kaki kuda itu, supaya ketika kuda itu kemana dikontrol oleh pengendalinya, supaya dia jangan jalan yang salah, supaya dia tidak masuk terjerumus ke dalam jurang. Tetapi Tuhan arahkan hidup kita seperti salib itu dipasang seperti kuk. Alkitab berkata kuk yang dipasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Jadi kalau kita menderita, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan kasih jalan keluar, pasti Tuhan siapkan berkat. Haleluya. Kenapa kita takut dalam hidup ini? Kita jangan takut salib. Salib itu tujuannya untuk memperbaiki hidup kita untuk lebih baik, supaya kita berjalan sesuai dengan arah, supaya kita jalan sesuai dengan kontrol ilahi, dengan kendalinya Tuhan. Sebab kalau tidak ada salib, saya pikir hari-hari ini, waduh, generasi ini harus benar-benar punya salib dalam diri mereka. Haleluya. Bukan gantung salib, saudara. Haleluya. Tapi salib yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak Bapa, yang supaya kita, kalau kita saudara, memang gereja ini tidak ada salib kita pasang, tetapi yang kita terapkan di dalam gereja ini salib semuanya. Doa malam, doa puasa, terus kita menyembah siang malam, kita terus bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Ini tadi malam dan kemarin hari Jumat malam kita batasi sampai jam 12, masuk jam 11, pas kita jam 11. Saya bilang kita masuk jam 9, hari Jumat jam 9 kita batasi karena saya pikir nanti ada yang kerja. Jadi kita kumpul di sini, kita 2 malam. Dari jam 9 sampai jam 11. Ya. Kita berdoa supaya setiap bulan itu 2 kali kita bisa melakukan doa malam, hari-hari Jumat. Kita kumpul di sini, kita salibkan daging kita dulu. Duduk tenang. Haleluya. Doa puasa lebih banyak. Ya. Kita harus matikan semua tabiat daging. Dengar baik-baik, kalau dosa ini sudah menguasai daging, kalau daging kita sudah terlalu kuat untuk melakukan kejahatan, kita nggak bisa overthinking. Jangan nama Yesus usir semua daging dalam diri saya. Jangan, saudara. Tapi dipuaskan. Kalau kita mematikan daging harus dipuaskan, disalibkan. Haleluya. Kalau kita berjalan sampai tiba-tiba kita ingat firman Tuhan,
Berarti Tuhan suruh kita hati-hati berjalan. Ada salib, ada tanda, hati-hati. Jangan jalan, kembali. Jadi Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam diri kita, supaya daging harus disalibkan. Kalau kita tidak menyalibkan diri kita, saudara, yang selanjutnya adalah tulis itu, salib yang selanjutnya adalah kasih. Yang ketiga di situ apa dikatakan? Salib di situ adalah kasih. Kasih. Tulis yang keempat adalah pendamai. Yang pertama, salib itu adalah penderitaan atau kesukaran. Tapi juga kita berkata di situ, salib ini juga berbicara tentang penebusan. Kita ditebus. Kalau saudara pernah menggadai sesuatu di pegadaian emas, untuk menebusnya kita harus bayar kembali untuk mendapatkan. Kristus datang dari surga untuk membayar lunas pegadaian yang pernah diambil oleh si jahat itu. Dia bayar lunas supaya kita kembali kepada Dia. Yang ketiga di situ adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang tidak binasa dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib ini juga bukan hanya bicara penderitaan kesukaran saja, bukan bicara tentang masalah yang kita lewati, tapi juga di sana ada kasih Bapa yang begitu kuat di dalam diri kita. Saya sering kali bilang, kalau kita pertama kali ikut Tuhan, ada kontrak kehidupan antara Bapa dengan kita. Kita jadi anak, dia jadi Bapa. Pada saat perjalanan hidup kita, hari lepas hari terjadi masalah, terjadi kesalahan, kita mulai jatuh dalam dosa berdosa dan kita jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Dia masih tetap Bapa dalam hidup kita atau tidak? Tuhan berkata, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Berarti tidak ada alasan kemanapun kita hilang dari peredaran, Tuhan tetap cari kita. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan datang dari kerajaan Allah, dari surga. Dia turun ke dalam dunia ini. Dia pergi cari di mana ke Adam dan Hawa. Mereka sedang bersembunyi, mereka sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan masih cari manusia. Karena ada ikatan perjanjian. Dia sudah berjanji, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang kekal. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tidak ada kompromi. Apapun yang terjadi, engkau tetap anak, aku tetap Bapa. Dia masih tetap cari kita waktu kita berdosa, waktu kita bersalah. Dia masih tetap cari kita. Tidak ada alasan. Karena itu kita bersyukur punya Bapa yang mengasihi kita. Dia masih tetap mengasihi kita. Dia cari kita. Dia bawa kita kembali. Jadi salib ini berbicara tentang Tuhan datang melalui Kristus untuk mencari manusia. Salib ini berbicara tentang kasih Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, supaya kita tidak dihukum pada hukuman kekal. Karena semua orang yang mati dalam Kristus menerima upahnya. Yang terakhir di situ dikatakan pendamai. Jadi pada waktu kita putus hubungan dengan sorga, kita sudah tidak lagi ada hubungan dengan sorga, maka salib itu menjadi pengantar pendamai. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di situ, kalau kita melihat ada jurang pemisah, maka ini adalah jurang. Kalau kita lihat ada salib, ini antara satu jurang dengan jurang yang lain. Orang-orang yang berjalan ke arah salib itu, di atas salib itu akan menuju kepada tempat yang ada di sebelah. Yang kalau kita ini ada di dunia, ini adalah surga. Maka salib ini dibutuhkan untuk kita bisa melewati semua rintangan. Salib ini bisa membuat kita bisa menyeberang. Salib ini membuat kita bisa bertemu dengan apa yang Tuhan sudah siapkan di sana. Kalau mungkin selama ini kita pikir Tuhan, salib ini terlalu berat Tuhan. Saya ini selalu mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan. Ada banyak orang tersebut tinggalkan salib
kesusahan. Tidak ada orang Kristen yang mati karena kelaparan, saudara. Tetapi orang Kristen, dengar baik-baik, itu diberkati oleh Tuhan. Saking diberkati, selalu makan di KFC, haleluya. Saking diberkati, selalu makan di GLC, ya kan? Saking diberkati, makan di mana lagi? Aduh, banyak resto apa lagi? Dan kembali, ada banyak orang hidup di dunia yang mereka tidak kontrol. Karena itu kita harus tahu apa yang kita makan, kita harus tahu apa yang kita minum, kita harus tahu apa yang kita konsumsi. Ya, penting. Tubuhnya harus sehat. Dengar, semua makanan yang masuk itu mengandung apa namanya, segala macam jenis disebut dengan lemak, ya kan? Berminyak itu lemak. Ya, orang yang minum air es terlalu banyak itu juga akan bahaya. Ya. Jangan malam, ya kan? Minum air hangat, penting. Masuk dalam tubuh tetap sehat. Jadi semuanya dalam khusus ini kalau udah kotor, itu pasti menimbulkan penyakit di dalam protein. Kalau semua campuran masuk makanan, makanya kita perlu bersihkan. Ya, kita perlu bersihkan. Saya bilang sama ibu, saya bilang kita harus cari minuman herbal yang membersihkan usus. Jadi tiap pagi itu ibu selalu konsumsi minuman kesehatan yang membersihkan usus. Jadi usus bersih sekali, sehingga minyak yang masuk, yang segala macam jenis penyakit yang masuk, dia kasih usus. Sehingga kita tetap sehat. Jadi kalau Tuhan kasih kita uang berkat yang cukup, cari makanan-makanan yang memberkati tubuh kita, kesehatan, supaya kita berdiri melayani Tuhan kita masih fresh, masih kuat, kita bisa lompat, kita bisa memuji penari, kita bisa bersaksi untuk melayani Tuhan. Tapi ada banyak orang yang sudah sakit, sudah tubuh, sudah tidak kuat, tidak mampu, masih tetap melayani Tuhan, itu sudah tidak maksimal. Karena itu kalau kita masih sehat hari ini, kita bersyukur. Yang ke-25 adalah barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bagi Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kemuliaannya. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan berikan kita kesempatan hidup sampai kita melihat kedatangan Tuhan. Haleluya. Kita harus tahu bahwa manusia punya umur 120 tahun, tapi Tuhan bisa kasih lebih daripada itu. Haleluya. Tuhan berikan kita sehat, kita kuat, supaya kita, bukan karena kita banyak olahraga kita sehat, no. Tapi bagian dari kita sehat itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita datang ke gereja, kita beribadah. Doa puasa itu mengerangsung, saudara. Saya baru tahu tentang doa puasa itu membuat semua toksin-toksin dalam tubuh. Ternyata waktu kita doa puasa tidak makan minum itu ternyata ada pembersihan dari dalam tubuh itu keluar lewat keringat. Ya. Kalau kita tidak konsumsi makanan, semua makanan di dalam itu dikasih dihancurkan dan akan dibuang semuanya. Dan saya melihat begitu luar biasa. Kenapa dokter suruh pasien ketika sebelum operasi harus puasa? Itu tujuannya adalah supaya dia menstabilkan dia punya tubuh ini sebagai ketika pada waktu dioperasi, yang mereka bisa operasi dengan baik. Karena di situ racun-racun itu akan terbuang. Dan saya melihat ada banyak orang bahwa puasa itu sehat. Tubuh ini bisa lemah, tubuh ini bisa berkurang-kurang, tapi roh kita akan semakin terus naik. Kalau saya bilang mari doa puasa, kita akan sama-sama doa puasa. Kita masih kehilangan 3 hari. Ini adalah PR kita. Saya berharap kita bisa ambil waktu untuk 3 hari full untuk doa puasa. Kita sampai di hari kemarin berapa hari? 7 ya. Sorry, bukan 3 hari lagi. Waktu itu 7 hari kita sempat berhenti karena pas deklarasi. Kita hampir di hari ke-7 ya. Berarti masih ada berapa? 5 hari kan? Berarti 12 hari. Bisa di 5 hari lagi. Kita harus ambil waktu doa puasa.
Ya, nanti kita akan ambil waktu puasa 5 hari itu, supaya kita matikan tubuh kita, supaya kita jangan terlalu menikmati semua keinginan dunia ini. Pada waktu Daniel sadar Mesak Abednego mereka ada di istana, mereka dihidangkan makanan-makanan yang mewah, tetapi Tuhan izinkan supaya mereka makan sayur-sayur supaya mereka tetap sehat. Ya, makan sayur-sayuran supaya kita tetap sehat. Ya, jangan saudara terlalu banyak makan yang berlemak, karena itu akan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, saudara perhatikan, Alkitab berkata di situ ayat 25, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena dia memperolehnya. Artinya saudara bahwa selama ini kita sudah mengikut Tuhan, kita mungkin ambil doa puasa, ada yang bilang, aduh saya rasa lambung saya bermasalah. So jangan takut kehilangan nyawa karena lambung sakit. Karena memang bermasalah ketika kita doa puasa, terkadang lambung ini sangat sensitif sekali. Mungkin kita takut jangan sampai doa puasa tiba-tiba lambung ini perkampuran kita tiba-tiba sakit parah. Tapi Tuhan bilang barang siapa takut kehilangan nyawanya, ya. Barang siapa dikatakan di situ, saya akan baca sekali lagi, ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ada banyak orang punya banyak alasan. Dia bisa ikut kegiatan rohani di gereja karena alasan sakit, karena alasan ini, alasan ini. Kalau kau pertahankan nyawamu oleh karena kau mau jaga tubuhmu tetap sehat, kau justru akan sakit, kau justru akan menderita. Dan kalau kau datang ke gereja, kau bisa menyembah Tuhan sakit, kau bisa melompat tiba-tiba kau sembuh, dia akan mendapatkan nyawanya kembali. Ada banyak orang sakit ke gereja sembuh, ada banyak orang sudah hampir mati ke gereja sembuh. Kenapa? Karena di gereja ada kehidupan, ada roh Tuhan di sana. Ketika kita menyembah, Tuhan hadir di situ dan Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyembuhkan. Kalau kau sakit, Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah akan diberikan kekuatan. Karena itu ada banyak orang yang saya melihat tetap ke gereja disembuhkan. Haleluya. Jadi jangan jauh dari gereja, harus dekat dengan gereja. Kalau kau mau masa depanmu ada anak-anak muda, kau dekat dengan gereja, maka masa depanmu Tuhan siapkan. Tuhan siapkan apa yang kau butuhkan di hari depan. Berdoa dari sekarang, hari-hari Sabtu berdoa, bergumul, doa puasa. Tuhan, saya butuh kendaraan. Tuhan, saya butuh rumah, saya butuh fasilitas, saya butuh Tuhan posisi saya jabatan, walau posisinya Tuhan tolong. Mungkin Tuhan perlu waktu tunggu yang cukup lama, tapi yang terbaik Tuhan siapkan. Tuhan siapa yang terbaik. Tidak pernah Tuhan menyiapkan bagi anak-anak ini anaknya loh saudara. Bapak tahu apa yang disiapkan oleh anak-anak itu yang terbaik. Jadi Bapak di surga menyiapkan yang terbaik bagi saudara saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup Alkitab kita bangkit berdiri dengan perjamuan kudus.